Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marielva Novianti dengan NIM 2011-05-02-0013 dari kelas E1 FEBI. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang konsep dasar ekonomi Islam dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan mencukupinya. Nah, sedangkan ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan memahami tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan mencukupinya untuk memenuhi falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Setelah kita mempelajari tentang ekonomi konvensional, baru kita akan mempelajari tentang ekonomi Islam. Nah, adapun perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialis. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan kapitalis dan sosialis bersumber dari pengalaman dan pemahaman manusia. Berdasarkan kompetisi, kompetisi disyariatkan oleh Islam sendiri. Sedangkan kapitalis, kompetisi umum bebas dan melahirkan monopoli. Sedangkan sosialis, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikan, Islam berpengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Kapitalis berpengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sedangkan sosialis tidak berpengakuan kepemilikan karena alat produksinya bersifat umum. Yang ketiga ada berdasarkan kesejahteraan, Islam bersifat jasmani, rohani, dan berakal. Sedangkan kapitalis dan sosialis bersifat jasmani belaka. Dan yang terakhir berdasarkan mekanisme pasar, Islam mekanisme pasar bekerja menurut masalahnya. Kapitalis mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Sedangkan sosialis perekonomian dijalankan melalui perencanaan pusat yang telah dirancang oleh pemerintahannya. Selanjutnya adapun sumber hukum ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Selanjutnya adapun dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid yang artinya keesaan Allah. Yang kedua ada amanah dan as-siddiq yang artinya bertanggung jawab dan jujur. Yang ketiga ada mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat ada al-adalah yang artinya adil. Yang kelima ada al-tawarrun yang artinya keseimbangan. Dan yang terakhir ada al-ta'awun yang artinya tolong-menolong. Ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ada maisir yang artinya jujur dan adil. Yang kedua ada gharor artinya tidak boleh berbohong. Dan yang terakhir riba. Selanjutnya yang terakhir, materi kita yang terakhir yaitu ada karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat, dan akhlak. Yang kedua, yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharor, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam yaitu artinya bimbingan konsumsi. Yang ketujuh artinya petunjuk investasi. Dan yang terakhir artinya zakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.